Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Syafira Nurholila dengan NIM 250808600050. Saya dari kelas 1B dari Prodi Pendidikan Biologi. Di sini saya akan memenuhi tugas akhir yaitu dari mata kuliah Ilmu Pendidikan Islam, akan membacakan ayat Al-Qur'an dan hadis tentang ilmu pendidikan Islam. Yang pertama yaitu surat Al-Alaq ayat 1-5 yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Khalaqal insana min 'alaq. Iqra wa rabbukal akram. Alladzi 'allama bil qalam. 'Allamal insana ma lam ya'lam. Arti dari surat Al-Alaq ayat 1-5 yaitu, yang pertama, bacalah dengan menyebut nama Tuhanmu yang menciptakan. Yang kedua, Dia menciptakan manusia dari segumpal darah. Yang ketiga, bacalah Tuhanmu yang maha mulia. Lalu yang keempat, yaitu yang mengajar manusia dengan pena. Yang kelima, Dia mengajarkan apa yang tidak diketahuinya. Lalu, makna dari surat tersebut adalah perintah pertama dalam Islam adalah membaca. Allah menegaskan bahwa pengetahuan adalah karunia-Nya dan manusia diajarkan hal-hal yang sebelumnya tidak ia ketahui. Ayat ini menegaskan tentang dasarnya pendidikan. Yang kedua adalah surat Al-Mujadilah ayat 11 yang berbunyi Ya ayyuhalladzina amanu idza qila lakum fafsahu fil majalisi fafsahu yafsahillahu lakum wa idza qila suju fasuju yarfa'illahu alladzina amanu minkum walladzina utul ilma darajat wallahu bima ta'maluna khabir. Yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, apabila dikatakan kepadamu, berilah kelapangan di dalam majelis-majelis. Lapangkanlah, niscaya Allah akan memberi kelapangan untukmu apabila dikatakan, berdirilah, kamu berdirilah. Allah niscaya akan mengangkat derajat orang-orang yang beriman di antaramu dan orang-orang yang diberi ilmu beberapa derajat. Allah maha teliti terhadap apa yang kamu kerjakan. Makna dari ayat tersebut adalah Allah akan mengangkat derajat orang beriman dan orang yang berilmu. Ini menunjukkan kemuliaan dan keutamaan pendidikan dalam Islam. Yang ketiga adalah surat Az-Zumar ayat 18 yang berbunyi Alladzina yastami'unal qawla fayattabi'una ahsanah ulaika alladzina hadahumullahu wa ulaika hum ulul albab. Yang artinya yaitu mereka yang mendengarkan perkataan lalu mengikuti apa yang paling baik di antaranya. Mereka itulah orang-orang yang telah diberi petunjuk oleh Allah dan mereka itulah ulul albab, yaitu orang-orang yang mempunyai akal sehat. Makna dari ayat tersebut adalah kita dapat memilah informasi atau menimbangi pendapat dan memilih yang terbaik. Selanjutnya, yaitu surat Al-Maidah ayat 100 yang berbunyi Qul la yastawil khabisu wa tayyibu walau ajibaka kasratul khabis fattaqullaha ya ulil albabi la'allakum tuflihun. Yang artinya, katakanlah Nabi Muhammad, tidaklah sama yang buruk dengan yang baik, meskipun banyak yang buruk itu menarik hatimu. Maka bertakwalah kepada Allah, wahai orang-orang yang berakal sehat, agar kamu beruntung. Makna dari ayat tersebut adalah dapat mengembangkan kemampuan berpikir kritis dan moral. Yang terakhir yaitu surat At-Tarim ayat 6 yang berbunyi Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara waquduhan nas wal hijaratu 'alaiha malaikatun ghiladun syidadun la ya'sunallaha ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, jagalah dirimu dan keluargamu dari api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu. Penjaganya adalah malaikat-malaikat yang kasar dan keras. Mereka tidak durhaka kepada Allah terhadap apa yang Dia perintahkan kepadanya dan selalu mengerjakan apa yang diperintahkannya.
Makna dari ayat tersebut adalah pendidikan Islam bersifat pencegahan dari penyimpangan moral dan akidah. Lalu selanjutnya hadis tentang pendidikan Islam. Yang pertama dari Sahih Muslim yang berbunyi, "Man salatorikon yaltamisu fihi ilman sahhalallahu lahu bihi tariqon ilal jannah." Yang artinya, barang siapa menempuh jalan untuk mencari ilmu, Allah mudahkan baginya jalan menuju surga. Makna dari ayat tersebut adalah yang pertama, menuntut ilmu adalah ibadah besar. Yang kedua, Allah memberi kemudahan dan keberkahan kepada penuntut ilmu. Yang ketiga, sekecil apapun usaha belajar itu bernilai ibadah. Lalu yang kedua dari Sahih Al-Bukhari yang berbunyi, "Khomrukum ma ta'allamal Qur'ana wa 'allamahu." Yang artinya, sebaik-baik kalian adalah orang yang belajar Al-Quran dan mengajarkannya. Makna dari hadis tersebut adalah pendidikan Al-Quran adalah pendidikan terbaik. Pengajaran Al-Quran memiliki kedudukan mulia. Ilmu yang diajarkan akan terus menjadi amal jariah. Yang ketiga adalah riwayat Al-Dailami yang berbunyi, "Al-ilmu khairu minal mal, al-ilmu yahrusuka wa tanahrusul mal." Yang artinya, ilmu lebih baik daripada harta. Ilmu yang menjagamu sedangkan engkau menjaga harta. Makna dari ayat tersebut adalah ilmu memberi manfaat abadi dan meningkatkan derajat. Harta dapat habis, sedangkan ilmu berkembang saat dibagi. Pendidikan adalah yang sejati. Yang keempat yaitu dari Sahih Muslim yang berbunyi, "Inna rafqa la yakunu fi syai'in illa ronah." Yang artinya, sesungguhnya kelembutan tidaklah ada pada sesuatu kecuali ia akan menghiasinya. Makna dari ayat tersebut adalah pengajaran harus lembut dan tidak keras. Guru yang baik adalah yang sabar dan bijaksana. Pendidikan yang kasar menghasilkan penolakan. Lalu hadis yang terakhir yaitu dari Sahih Al-Bukhari dalam Al-Adab Al-Mufrad yang berbunyi, "Inna masalal alima wal jahili kamasalil hayyi wal mayyit." Yang artinya, perumpamaan orang berilmu dan orang bodoh seperti orang hidup dan orang mati. Makna dari ayat tersebut adalah ilmu membuat seseorang hidup secara spiritual dan intelektual. Tanpa ilmu, manusia seperti tidak memiliki arahan hidup. Terima kasih dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.